Saat pinjam motor teman, tolonglah diisi BBM-nya. Jangan cuma asal minjem aja, minjem lama, sejam 2 jam, terus datang ke sini BBM-nya udah mau hampir habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya kita sering diajak untuk bertukar pikiran sama teman-teman. Dulunya kita diajak untuk hangout bareng sama teman-teman. Tapi lama-kelamaan makin kesini kok ajakan-ajakan itu makin berkurang, bahkan sudah nggak ada yang ngajakin kita. Yang dulunya kita punya banyak teman, tapi kok sekarang kok teman-teman itu pada menjauh dari kita. Ya mungkin bukan mereka yang salah, tapi mungkin attitude kita yang kurang baik. Nah, berikut ini saya coba bahas mengenai 20 attitude yang mungkin saja itu yang membuat akhirnya teman nggak nyaman bergaul dengan kita. Sikap ini memang hal yang kecil, tapi impactnya itu bisa memberikan dampak yang besar sekali. Attitude is a little thing that make big difference. Attitude ini itu bisa membuat pertemanan kita menjadi lama, tapi attitude ini juga bisa membuat sebuah pertemanan menjadi renggang. Saya coba rangkum ada sekitar 20 attitude yang mungkin membuat teman-teman kita menjadi nggak nyaman. Yang pertama adalah kalau Anda meminjam uang, kembalikanlah uang tersebut walau cuma Rp1. Jangankan pertemanan, keluarga aja kalau masalah uang ini keluarga itu bisa hancur berantakan. Pertemanan yang sudah Anda bangun lama sekali, terus tiba-tiba Anda bermasalah masalah keuangan sama teman Anda, tiba-tiba pertemanan yang Anda sudah bangun lama itu hancur berantakan. Ibarat Anda sudah menulis buku mengenai pertemanan Anda, mengenai Anda bagaimana dengan teman Anda dan segala macam, dan buku itu berbab-bab. Uang yang nggak dikembalikan ini sama aja buku yang Anda sudah tulis bertahun-tahun itu Anda bakar, yang hanya butuh 15 menit untuk membakar dan menjadi hangus. Masalah kita meminjam uang ke teman ini itu bisa menghancurkan pertemanan dalam sekejap. Yang kedua, jangan main handphone saat teman kita lagi bicara. Ini penting banget gitu. Coba kalau Anda lagi ngobrol, terus orang yang Anda ajak ngobrol tersebut itu main handphone dan tidak perhatikan Anda akan bete sekali. Jadi usahakan banget pada saat ada teman lagi ngobrol atau pada saat lagi ngumpul-ngumpul, simpanlah dulu handphone. Kalaupun ada sesuatu yang penting, mungkin ada WhatsApp dari kantor, WhatsApp dari bos, dari teman kerja, dari orang rumah, dari keluarga dan segala macam, kasih tahu dia, sebentar ya, saya balas WA dari istri saya dulu. Nah mungkin seperti itu lebih bagus. Tapi kalau cuma sekedar scroll, temanmu lagi bicara dan Anda berbuat seperti itu, percaya sama saya, untuk kumpul-kumpul berikutnya Anda pasti nggak diajak. Yang ketiga, jangan nonton YouTube dengan kuota orang lain. Mungkin Anda menganggap beli kuota 100.000 itu mungkin kecil, tapi bagi dia 100.000 itu mungkin hal yang besar bagi dia. Jadi tolong hargailah temanmu kalau kamu mau dihargai orang lain. Kalau misalnya seperti ini, Anda kehabisan kuota, tidak ada internet di sekitar Anda, terus Anda minta tethering ke teman Anda, telepon anak, telepon orang tua dan sebagainya, mau ngasih tahu, mau ngabarin kalau Anda lagi berada di sini dan Anda pulangnya agak lama, mungkin masih masuk akal dan temanmu pasti terima. Tapi kalau udah melakukan untuk hal-hal yang lain, saya pikir janganlah memakai kuota orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak penting seperti main game, nonton YouTube dan sebagainya. Itu bisa membuat temanmu nggak nyaman dengan kamu. Yang keempat, jangan coba-coba bikin rencana di depan teman yang kita tidak ajak. Kasian, coba dibalik deh, mereka bikin rencana dan Anda nggak diajak, Anda pasti sakit hati banget. Jadi kalau memang Anda bikin rencana dan orang tersebut nggak diajak, Anda japri aja atau Anda ngobrol berdua aja tanpa ada dia di situ, karena kasihan gitu kan. Yang kelima, kalau sudah tahu bayarnya patungan, jangan ambil jatah lebih. Maksudnya seperti ini, misalnya Anda patungan tuh untuk main futsal 2 jam, berapa orang yang ada di situ, ya jangan ambil jatah lebih. Jadi kalau umpamanya semuanya bayarnya sama, ya semuanya punya hak untuk bermain dengan jam yang sama. Begitu juga misalnya Anda saling ngajak untuk karaoke, patungan tuh, temanmu satu lagu, tapi kamu karena memang hobi menyanyi, akhirnya kamu ngambil 3 lagu, 4 lagu. Ya mending suara bagus, kalau suara pas-pasan kan repot juga. Kasihanlah temanmu, udah jatah bayarnya sama, harusnya jatah nyanyinya, jatah bermain futsalnya pun harusnya sama. Jangan ambil jatah lebih, karena nanti Anda pasti tidak akan disukai di circle tersebut. Yang keenam, jangan suka memotong pembicaraan.
Sangat menyebalkan punya teman yang suka memotong pembicaraan. Belum selesai kita ngomong, terus tiba-tiba dia ngomong. Belum selesai kita ngomong, terus tiba-tiba dia ngomong. Kita ngomong masalah bola, dia nyeletuk masalah bola. Kita ngomong masalah politik, dia nyeletuk masalah politik. Seolah-olah dia itu pengen jadi center of attention. Lama-lama kalau kita sering motong pembicaraan orang, kita tidak akan pernah diajak di circle tersebut lagi. Yang ketujuh, jangan minta oleh-oleh kepada teman-teman kita yang lagi melakukan perjalanan. Cukup katakan, have fun ya bro, hati-hati di jalan, salam buat keluarga. Hanya seperti itu aja, jangan tambah beban lagi. Apalagi kita mau minta beli oleh-oleh yang spesifik gitu. Misalnya dia mau jalan-jalan ke Bali, terus kita bilang, nanti mampir ke Hard Rock ya, tolong liatin saya kaos Hard Rock gitu. Tapi Anda tidak pernah tanya harganya berapa dan Anda tidak pernah transfer uang. Itu sama aja membunuh temanmu lah di sana. Lama-kelamaan kalau teman-temanmu holiday, kamu tidak akan pernah dikasih tahu oleh mereka. Yang kedelapan, jangan asal nyicipin orderan teman tanpa seizin mereka. Kalau diizinin, misalnya Anda pengen tahu rasanya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diizinin, apalagi mungkin dia nggak ada di situ, dia lagi pamit ke toilet, terus Anda nyicip-nyicip, saya pikir itu sebuah attitude yang kurang berkenan lah. Yang kesembilan, jangan ngobrol bisik-bisik, padahal ada banyak temanmu yang ada di situ. Kalau kamu melakukan ini, ya kamu nggak cocok untuk berada di circle manapun sih. Karena bisik-bisik di depan teman-teman kita itu salah satu perbuatan yang nggak ngenakin sama sekali. Yang ke-10, jangan buka galeri foto orang lain tanpa izin di handphone dia. Mungkin di galeri foto itu ada orang-orang yang dia cintai, perempuan-perempuan yang dia cintai, seperti ibunya, adiknya, kakaknya yang tidak memakai hijab mungkin dalam galeri foto tersebut. Jadi tolonglah jangan dibuka-buka, karena itu privasi dari orang lain juga. Sedekat apapun Anda berteman, buka-buka galeri foto tanpa izin orang lain ini bisa merenggangkan hubungan pertemanan kalian lagi nantinya. Yang ke-11, jangan memesan makanan yang mahal ketika kita lagi ditraktir teman. Jangan pergunakan aji mumpung dibayarin, mumpung ditraktir, akhirnya Anda ambil makanan-makanan yang mahal-mahal. Padahal temanmu sendiri makannya cuma nasi goreng mungkin. Adab yang seharusnya itu adalah kita lihat teman kita makannya apa, kita pesannya sama seperti teman kita, atau yang paling bagus itu harga di bawah makanan yang dipesan teman kita. Kenapa bisa seperti itu? Dia ngajak kita, dia traktir kita, itu sebuah penghargaan yang luar biasa dari dia ke kita gitu. Tapi kan kita tidak tahu kondisi keuangannya itu seperti apa. Jadi pada saat ditraktir makan, makanlah seadanya. Lihat apa yang dia pesan, pesan sama seperti dia, atau pesan harganya yang di bawah makanan yang dia pesan. Yang ke-12, jangan tanya gaji, jangan tanya nikah, jangan tanya anak kepada teman yang sudah lama tidak bertemu dengan kita. Kalau Anda tanyakan gaji, nikah, dan anak ini sebagai bahan basa-basi, itu sangat basi banget. Bagaimana kalau orang yang kita tanyakan ternyata dia belum kerja? Bagaimana kalau orang yang kita tanya tersebut ternyata teman kita belum nikah? Bagaimana kita nanyain anak kepada teman, ternyata teman kita tersebut belum punya anak? Justru nanti basa-basinya jadi basi banget lah. Mending hindari untuk menanyakan hal-hal tersebut. Yang ke-13, saat kita bertamu ke tempat teman, ya jangan buka-buka kulkas lah. Jangan merasa sok asik dan sok dekat, terus Anda buka kulkas, masuk ke kamar dia dan segala macam. Ada aturannya. Apalagi tiap-tiap rumah pasti punya aturan masing-masing. Jangan sampai masuk ke kamar pribadi tanpa seizin temanmu. Jangan sampai buka kulkas tanpa seizin temanmu. Yang ke-14, saat pinjam motor teman, tolonglah diisi BBM-nya. Jangan cuma asal minjem aja, jam lama, sejam 2 jam, terus datang ke sini BBM-nya udah mau hampir habis. Kalau attitude kita bagus dan teman-teman tahu attitude kita bagus, mereka akan minjamin kita kok. Karena mereka tahu pulang-pulang motor mereka itu akan keisi BBM-nya. Bagaimana mereka menghargai kita dengan meminjamkan motor mereka, kita juga menghargai mereka dengan pada saat kita balikin motor dia, BBM-nya kembali seperti semula, atau paling bagus sih penuh aja gitu karena kita minjem. Yang ke-15, saat dapat undangan makan, saat dapat undangan syukuran, saat dapat undangan traktiran, usahakan ke tempat temanmu tersebut bawalah buah tangan, walau cuman sekedar buah-buahan atau kue-kue yang Anda beli di jalan sebelum datang ke rumah teman Anda. Kalau Anda lakukan hal tersebut, temanmu bakal sangat senang sekali, dan nanti kalau ada undangan-undangan berikutnya, dia tidak akan lupa dengan kita. Yang ke-16, jangan sekali-kali mengomentari fisik teman kita atau fisik teman anaknya kita, apalagi teman tersebut lama nggak ketemu dengan kita.
Contohnya, pas kita ketemu dengan dia, "Ih, kok kamu tambah gemuk sih? Ih, kok kamu tambah kurus sih? Ih, oh anakmu kok tambah kurus sih? Kok anakmu kucil sih?" Aduh, itu akan membekas seumur hidup dari temanmu. Dan walaupun kamu punya attitude yang bagus gitu loh, bagi temanmu itu attitude-mu itu jelek banget gitu. Jadi hindarilah berkomentar secara fisik kepada teman-teman kita, apalagi pada teman-teman yang baru ketemu atau jarang ketemu dengan kita. Yang ke-17, jangan telepon berkali-kali. Usahain sebelum nelpon minimal chat dulu lah, kasih tahu sama dia, "Kamu sibuk nggak? Boleh nggak saya telepon?" Itu lebih bagus daripada langsung main telepon. Yang ke-18, jangan langsung video call, apalagi kepada teman-teman yang belum terlalu dekat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada orang-orang yang tidak nyaman langsung video call. Mungkin dia belum pakai hijab, atau mungkin lagi dia meeting, mungkin dia lagi ada kesibukan, sehingga dia tidak bisa terima video call tersebut, kecuali mungkin sudah janjian sebelumnya. Yang ke-19, jangan coba nasehatin teman kita di depan orang lain, karena tidak enak rasanya apabila kita ditegur, kita dikritik, dinasehatin, itu pun di depan orang lain. Kalau pengen melakukan itu, mungkin Anda kurang nyaman dengan teman Anda panggil dia, ngobrol berdua, nasihatin dia pelan-pelan dengan komunikasi yang baik. Yang ke-20, jangan tanya harga pakaian, harga perhiasan yang temanmu lagi pakai. Nggak enak rasanya ditanya-tanya tentang pakaian kita, jam kita beli di mana, dan segala macamnya. Apalagi di situ ada orang-orang lain juga gitu. Nah, ini 20 sikap-sikap kecil yang kita harus jaga apabila kita ingin pertemanan kita itu langgeng. Karena pertemanan itu adalah saling memberi dan saling menerima. Mereka nyaman dengan kita dan kita nyaman dengan mereka. Sebuah circle pertemanan tidak butuh pinter saja, tidak butuh jago saja, tidak butuh hebat saja. Tapi circle pertemanan itu bisa saling memberikan kenyamanan satu dengan yang lainnya. Apabila dari antara 20 itu Anda pengen masukin mungkin attitude lain yang kurang berkenan, Anda silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, demikian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.